Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirimu? Padahal semua terlihat baik-baik saja, hidup berjalan, aktivitas lancar. Tapi ada ruang hampa di hati yang tak bisa dijelaskan. Ibadah terasa hambar, doa terasa ringan di lisan, tapi tak menyentuh hati. Semangat hidup ada, tapi entah kenapa tidak ada ketenangan. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa hati kita sedang menjauh dari Allah. Sebab hati yang jauh darinya akan kehilangan cahayanya. Ia jadi keras, kering, dan kosong. Seperti tanah yang tak pernah disirami air. Ia retak, tandus, dan tak mampu menumbuhkan apa-apa. Ketika hati mulai jauh dari Allah, tanda-tandanya perlahan tapi nyata. Kita mulai merasa malas dalam beribadat. Salat menjadi sekadar rutinitas, bukan lagi pertemuan yang dirindukan. Membaca Al-Quran tak lagi menjadi kebutuhan. Bahkan sekadar disentuh pun terasa berat. Sujud tak membawa ketenangan, dan zikir tak lagi menggetarkan dada. Kita pun mulai menjauh dari nasihat, kajian, atau obrolan tentang akhirat tidak lagi menarik. Hati kita menolak disentuh, bahkan oleh kebaikan, padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Quran Al-Hadid ayat 16. Ayat ini bukan hanya teguran, tapi juga panggilan penuh cinta. Allah sedang memanggil hati kita untuk kembali. Tapi kenapa hati bisa mengeras? Mengapa bisa sejauh ini? Salah satu penyebabnya adalah karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita biarkan dunia memenuhi ruang hati yang seharusnya hanya untuk Allah. Waktu kita habis untuk urusan pekerjaan, gadget, media sosial, hiburan, tapi lupa memberi waktu untuk jiwa untuk berdialog dengannya. Kurangnya tadabbur juga membuat hati tak diberi makan. Kita membaca Al-Quran hanya sekadar bacaan, bukan untuk direnungi. Kita salat tanpa merenungi makna setiap takbir dan doa. Lama-lama hati terbiasa hidup tanpa cahaya. Lingkungan pun punya pengaruh besar. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang lalai, yang tak peduli dengan akhirat, maka sangat mudah bagi kita untuk terbawa. Sedikit demi sedikit, dosa menjadi biasa, nasihat terasa asing, dan kita pun menjauh, pelan tapi pasti. Tapi tenang, tidak ada hati yang terlalu keras untuk Allah lembutkan, tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk Allah tarik kembali. Selama masih ada nyawa, selama masih bisa menyebut namanya, masih ada harapan, lalu bagaimana caranya kembali? Langkah pertama adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ucapkan astagfirullah dengan hati yang sadar, bukan hanya di lisan, tapi dari kedalaman hati yang menyesal. Karena istighfar itu seperti hujan yang menyirami tanah, yang gersam, ia membersihkan, melembutkan, dan menghidupkan kembali. Kemudian dekatkan diri kembali kepada Al-Quran. Jangan takut memulai dari satu ayat, buka, baca, dan renungi. Jadikan Al-Quran teman sehari-hari, bukan hanya saat sempit atau sedih. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kita sayang sekali, jika hanya dibuka sesekali. Carilah teman-teman yang bisa mengingatkanmu kepada Allah, bergabunglah dengan majelis ilmu, komunitas kebaikan, atau lingkungan yang menumbuhkan iman, sebab iman itu seperti bara api, jika kau jauhkan dari bara lainnya, ia akan padam. Ingatlah kata-kata Hasan Al-Basri, jika hatimu terasa keras, lembutkanlah dengan berzikir dan tangisan dalam sujud. Tak ada hati yang tidak bisa kembali, tak ada jiwa yang terlalu rusak untuk Allah sembuhkan. Saudaraku, jika hari ini hatimu terasa kosong, maka mungkin itu adalah sinyal, bukan untuk menyerang, tapi untuk pulang. Jangan biarkan hatimu terus menjauh, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena sesungguhnya, hati yang hidup adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah. Jazakumullah khairan telah menyimak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelembutan hati dan kekuatan untuk selalu kembali kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Bekal Akhirat, agar dakwah ini terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.